Assalamualaikum, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menganalisis aliran udara pada konveksi alamiah di greenhouse untuk pertanian modern. Di sini kami berasal dari kelas perpindahan kalor dan massa 02 dan 03. Next. Kami terdiri dari 6 orang di kelompok kami, yaitu ada saya, Alang Caksono Pratama Lingga, lalu ada Darwin Triadi Wijaya, ada Ihsan Maulana, ada Ahmad Nurrahman, ada Zalfar Raja, dan juga ada Hasan. Next. Ya, mungkin ini langsung saja bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. eh, nah, jadi pertanian modern ini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan terkendali yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan tanaman, khususnya di greenhouse. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pengendalian iklim mikro melalui pengaturan suhu, kelembapan, dan aliran udara atau airflow. Nah, peran konveksi bebas dalam greenhouse dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dan eh, kon- heat transfer dan konveksi. Nah, konveksi bebas atau natural convection nih memungkinkan distribusi panas secara alami akibat perbedaan suhu dan densitas udara tanpa tambahan energi. Nah, lalu yang kedua ada sistem ventilasi alami. Udara panas naik dan keluar melalui ventilasi atas, digantikan udara sejuk dari bawah, mengurangi kebutuhan pendinginan mekanis yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya analisis dengan bilangan non-dimensional. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Rayleigh number. Eh, Rayleigh number sendiri itu untuk mengukur intensitas konveksi bebas. Lalu yang kedua ada Grashof number. Itu untuk menunjukkan kekuatan konveksi tanpa bantuan mekanis. Lalu yang terakhir ada Nusselt number. Itu untuk menggambarkan efektivitas perpindahan panas. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme aliran udara melalui konveksi alamiah dalam greenhouse yang dirancang untuk pertanian modern. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efisiensi konveksi alamiah di dalam greenhouse? Selanjutnya, bagaimana pengaturan aliran udara dalam greenhouse dapat meningkatkan kondisi mikroklimat yang optimal untuk pertumbuhan tanaman? Lalu, sejauh mana konveksi alamiah mampu mengurangi ketergantungan pada sistem pendingin atau ventilasi buatan dalam greenhouse untuk pertanian modern? Dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk dan material greenhouse mempengaruhi pola aliran udara yang dihasilkan oleh konveksi alamiah. Next. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama agar dapat memahami prinsip dasar konveksi alamiah dan mekanisme perpindahan panas. Lalu eh, a- eh, lalu menganalisis fenomena konveksi alamiah dengan menggunakan bilangan non-dimensional. Selanjutnya, menerapkan pengetahuan konveksi alamiah dalam studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari namun kompleks. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan akademik melalui diskusi, kolaborasi, dan penulisan makalah ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait Rayleigh number. Rayleigh number terbagi dalam dua aliran. Yang pertama ada laminar flow dan yang kedua adalah turbulent flow. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk pengertian dari bilangan Rayleigh sendiri atau Rayleigh number itu adalah bilangan non-dimensional yang menggambarkan hasil perkalian dari bilangan Grashof dan bilangan Prandtl. Nah, bilangan Rayleigh menunjukkan hubungan antara difusivitas, momentum, dan thermal yang mengindikasikan stabilitas aliran konveksi alami. Hasil bilangan Rayleigh, jika R kurang dari 10 pangkat 9, maka alirannya akan laminar. Nah, jika bilangan Rayleigh lebih dari 10 pangkat 9, maka alirannya akan turbulen. Nah, untuk formula dari bilangan Rayleigh sendiri adalah bilangan Rayleigh sama dengan GR atau Grashof dikali Prandtl eh, lalu sama dengan eh, G dikali beta dikali TS min
T infinite dikali LC pangkat 3 per V kali alfa. Nah, untuk G sendiri itu merupakan percepatan gravitasi dengan satuannya m per s kuadrat yang mana menunjukkan pengaruh gaya gravitasi pada fluida. Nah, untuk beta sendiri eh, itu adalah coefficient of thermal expansion. Nah, itu satuan itu seperka. Itu menunjukkan seberapa besar sih perubahan volume fluida terhadap perubahan suhu. Nah, lalu ada TS. TS itu adalah suhu permukaan dengan satuan K. Nah, itu adalah suhu area yang menjadi sumber panas. Lalu ada T infinite, itu adalah suhu lingkungan jauh dari permukaan. Satuannya itu K, eh, itu merupakan suhu fluida di sekitarnya gitu. Nah, terus ada LC, itu adalah panjang karakteristik dengan satuan meter. Ini adalah dimensi sistem atau jarak yang relevan dengan aliran fluida. Nah, lalu ada V atau kinematic viscosity, itu satuannya M kuadrat per S, itu adalah sifat fluida yang menggambarkan resistansi terhadap deformasi aliran. Yang terakhir ada alpha atau thermal diffusivity dengan satuan M kuadrat per S. Nah, itu menggambarkan seberapa cepat sih panas ini bisa menyebar gitu melalui fluida. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Hasan. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Darun dari Wijaya dengan NPM 22008 Oke, di sini saya akan membahas soal bilangan Grasov. Bilangan Grasov ini berkaitan juga tadi yang sudah dibahas sama teman saya. Secara definisi, bilangan Grasov ini adalah bilangan tak berdimensi yang menggambarkan rasio antara gaya apung yang mendorong aliran. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, bilangan Grasov ini digunakan untuk mengukur rasio antara gaya buoyancy atau gaya apung terhadap gaya viskositas dalam aliran fluida. Nah, bilangan Grasov ini terdiri dari beberapa komponen yang menghubungkan untuk menjadikan rumus. Grasov ini rumusnya adalah gravitasi dikali beta. Beta ini adalah koefisien ekspansi termal dan juga dikali dengan TS. TS ini adalah suhu permukaan dan dikurang oleh suhu fluida jauh atau theta hingga dan juga dikali oleh panjangnya karakteristik dengan satuannya meter lalu dibagi oleh viskositas kuadrat. Nah, lebih lanjut soal Grasov number atau bilangan Grasov, hal ini menggambarkan jika bilangan Grasovnya besar, maka gaya buoyancy mendominasi, yang berarti konveksi alami lebih signifikan. Lalu jika Grasovnya kecil, aliran lebih dipengaruhi oleh gaya viskositas. Nah, pada bilangan Grasov ini biasanya diaplikasikan pada ketika kita ingin menganalisis aliran udara di sekitar radiator, misal kalau dalam kendaraan bermotor dan juga ketika kita ingin mendesain panel surya dengan konveksi alami. Oke, boleh di next. Nah, di sini adalah bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt ini juga bilangan tak berdimensi yang menggambarkan rasio perpindahan panas melalui konveksi. Nah, bilangan Nusselt ini digunakan untuk menghitung rasio perpindahan panas konveksi terhadap perpindahan panas konduksi di dalam suatu fluida. Nah, hal ini menunjukkan efektivitas perpindahan panas melalui mekanisme konveksi. Nah, rumus dari Nusselt number ini adalah NU sama dengan H dikali L dikali K. Hanya itu sendiri adalah koefisien perpindahan panas konveksi, dan L-nya adalah panjang karakteristik, dan K-nya ini adalah konduktivitas thermal fluida. Nah, Nusselt number ini juga terdapat rumus yaitu 0,069 dikali RA, pangkat 1/3 dikali PR pangkat 0,074. Nah, namun lebih ke berdampakannya untuk Nusselt number ini, jika Nusselt number sama dengan 1, maka panas hanya ditransfer melalui konduksi. Lalu jikalau Nusselt number lebih dari 1, maka konveksi memperkuat perpindahan panas di atas konduksi murni. Nah, jika kita membahas soal hubungan dengan bilangan Grasov, dalam konveksi alami, bilangan Nusselt sering terkait dengan bilangan Grasov dan bilangan Prandtl. Nah, hubungannya NU ini secara garis besar dapat mendapatkan persamaan yaitu C sama dengan Grasov dikali Prandtl pangkat N, di mana C dan N-nya ini adalah konstanta yang bergantung pada kondisi aliran. Biasanya kalau Nusselt number ini pengaplikasiannya ketika kita ingin mendesain heat exchanger, lalu ketika kita menganalisis perpindahan panas dalam konveksi yang alami ataupun konveksi paksa. Nah, setelah saya menjelaskan dua bilangan ini, mungkin ketika kita tarik garis besar, bilangan Grasov ini mengukur peran gaya buoyancy dan dalam konveksi alami. Dan untuk bilangan Nusselt ini adalah mengukur efektivitas perpindahan panas konveksi relatif terhadap konduksi. Nah, boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke bagian metodologi penelitian.
Mungkin di sini adalah suatu grafik yang menggambarkan gimana makalah kita akan terbentuk dan juga alur penyelesaian dari suatu masalah. Di sini kita awali dengan perumusan masalah. Di sini kita juga mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini kita memikirkan bagaimana pentingnya aliran udara dan efisiensi perpindahan panas dalam greenhouse. Lalu kita masuk ke tinjau pustaka. Di sini kita berisi studi teori perpindahan panas, konveksi alamiah, dan juga bilangan tak berdimensi. Lalu ke metode desain penelitian. Di sini kita mendesain geometri greenhouse, kita menggambarkan model dasar, lalu kita mengumpulkan data pengukuran suhu di titik-titik tertentu dalam ruang tanam yang kosong dan berisi tanaman. Lalu kita mensimulasikan dengan CFD atau Computational Fluid Dynamics. Lalu nextnya itu kita melakukan perhitungan bilangan tak berdimensi yang tadi kita udah jelaskan dan juga nextnya hasil dari perhitungan kita analisis. Kita bandingin hasil pengukuran dan simulasi. Lalu kita amati nih pola aliran udara dan distribusi panasnya. Lalu setelah kita mengamati, kita mengumpulkan data, kita mengevaluasi pengaruh variasi bentuk, material, dan juga parameter lingkungan. Entah suhu, kelembaman, yang berkaitan dengan efisiensi konveksi. Lalu di terakhir kita bakal naruh kesimpulan atau rekomendasi. Nah, di sini rekomendasi desain dan pengaturan aliran untuk optimasi mikrolimat. Nah, untuk tujuannya ini kita mengurangi ketergantungan sistem pendingin buatan. Jadi kita memanfaatkan konveksi alami demi tujuan yang akan kita capai. Nah, boleh di next. Nah, di sini adalah prosedur penelitian. Sama seperti yang tadi, ini adalah alur dari kita meneliti suatu tanaman. Pertama kita memikirkan jenis tanaman yang akan ditanam. Nah, menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, lalu kita mencari tahu nih kebutuhan dasar sebagai kebutuhan mikrolimatnya apa. Lalu kondisi dan parameter lingkungan. Kondisi dan parameter lingkungan, di sini kita mengidentifikasi suhu, kelembaban, dan juga parameter lingkungan. Lalu desain greenhouse, kita membuat model geometri, lalu penempatan ventilasi, menentukan posisi ventilasi untuk memastikan aliran udara, aliran masuk dan juga aliran keluarnya agar tepat. Lalu material greenhouse-nya kita memilih bahan yang mendukung efisiensi thermal dan juga konveksi. Kita menggunakan aluminium hollow dan juga kaca atau plastik. Dan terakhir kita sistem kontrol greenhouse. Di sini kita mengintegrasikan sistem untuk mengatur suhu dan aliran udara secara otomatis. Jadi prosedur ini kita buat dengan tujuan untuk menciptakan desain greenhouse yang efisien dan juga mendukung pertumbuhan tanaman kentang ini secara optimal. Oke, mungkin sekian dari saya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman. Sekarang kita akan memulai penjelasan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam. Yang pertama, kita menggunakan kentang. Kentang ini dipilih sebagai fokus penelitian untuk analisis airflow karena dapat tumbuh optimal dalam lingkungan terkendali yang disediakan greenhouse. Nah, pada greenhouse ini kita memiliki dua faktor yang sebagai unggul untuk mengatur pertumbuhan kentang secara optimal, yaitu pengaturan iklim optimal dan perpanjang musim tanam. Nah, pada perpanjang musim tanam, kita dapat melakukan penanaman kentang pada musim yang sangat agresif ataupun yang berubah-berubah, seperti hujan ataupun panas. Nah, dan pengaturan iklim optimal membuat eh, suatu kondisi yang cocok untuk tanaman kentang tersebut untuk bertumbuh secara optimal. Dan kentang ini juga bisa berperan sebagai sumber karbohidrat yang bernutrisi tinggi, sebagai bisa juga sebagai pengganti nasi yang selalu kita konsumsi. Nah, kentang ini berpotensi menjadi alternatif pangan pokok serta ikut mendukung food estate dengan meningkatkan produktivitas, diversitas pangan, dan ketahanan pangan nasional. Nah, selanjutnya ada beberapa kondisi dan parameter lingkungan untuk suatu kentang uh, tumbuh secara optimal. Nah, di penelitian ini ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan kentang, yaitu yang pertama itu temperatur, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan airflow. Nah, yang pertama kita temperatur. Di temperatur tanah merupakan hasil dari radiasi matahari, konduksi panas dari atmosfer
proses seperti kondensi dan penguapan. Nah, di suhu tanah yang optimal untuk tanaman kentang adalah rentan 20 derajat hingga 25 derajat Celcius, sesuai dengan kebutuhan fisiologis mereka. Dan faktor-faktor seperti struktur tanah, tekstur, dan kelembapan tanah mempengaruhi stabilitas udara dalam tanah. Selanjutnya, kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini merupakan faktor yang paling penting karena mendukung proses transpirasi dan daya serap akar terhadap air serta hara. Jika kelembapan tanah akan terhambat, yang mana akan mengurangi kemampuan akan menyerap nutrisi. Baliknya, kalau kelembapan terlalu rendah, transpirasi akan berlangsung secara cepat, menyebabkan akar tidak mampu menyediakan air. Selanjutnya kita masuk ke intensitas cahaya. Intensitas cahaya diperlukan, eh, tetapi tidak berlebihan. Oleh karena itu, kita mengatur intensitas dan durasi cahaya yang masuk ke dalam greenhouse dalam proses memastikan proses fotosintesis berjalan secara optimal. Selanjutnya yang terakhir adalah airflow, yaitu konveksi alami dan sirkulasi udara yang dirancang dalam greenhouse menjaga distribusi suhu merata dan mengurangi resiko kelembapan berlebihan dan mencegah perkembangan penyakit jamur. Selanjutnya kita berfokus membahas penempatan ventilasi. Eh, di gambar di sebelah kita itu membahas eh, bagaimana suatu udara di dalam greenhouse akan keluar. Nah, ventilasi efektif di greenhouse sangat penting untuk menciptakan lingkungan optimal bagi tanaman. Nah, ventilasi berperan yang pertama yang paling penting adalah pengaturan temperatur, yaitu mengendalikan suhu dalam greenhouse, pengendalian kelembapan untuk merilis semua kelembapan yang mengumpul di greenhouse dan sirkulasi udara yang baik. Nah, penempatan ventilasi ini sangat penting itu untuk memastikan sirkulasi udaranya efisien, memungkinkan udara panas yang naik keluar, sementara ventilasi di samping memungkinkan masuknya udara segar dari luar. Selanjutnya, material greenhouse. Material greenhouse yang kita gunakan adalah aluminium hollow dan kaca. Nah, aluminium hollow itu memiliki isolasi thermal yang baik, yang menjaga temperatur pada malam hari, sehingga terhindar dari stres temperatur. Nah, aluminium hollow ini sangat ringan dan mempermudah konstruksi menjadi struktur tahan lama. Selanjutnya itu kaca. Kaca memiliki keunggulan untuk meneruskan cahaya matahari dan membantu menekan panas di hari. Dan dengan kaca, adanya kaca itu bisa menghangatkan ruangan tanpa memerlukan banyak energi tambahan untuk memanas. Nah, aluminium hollow dan kaca itu terciptanya mikrolimat yang stabil dan terkendali dalam greenhouse. Dengan temperatur yang stabil, cahaya yang optimal, kelembapan yang terjaga, maka tanaman kentang bisa tumbuh dengan optimal. Nah, struktur ini efisien dalam menggunakan energi dan membutuhkan perawatan yang minimal. Jadikan solusi yang ideal untuk pertanian modern yang berkelanjut pada saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kontrol greenhouse. Nah, sistem kontrol greenhouse saya mengambil mulai dari dua sensor, yaitu sensor kelembapan udara dan sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah ini kita menaruhnya di sekitar tanaman, dan sensor kelembapan udara sekitar dinding ataupun di atas. Tujuannya adalah untuk mengukur kelembapan udara dan kelembapan tanah. Oleh karena setelah itu akan dialirkan pengontrolan terpusat. Pengontrolan terpusat ini itu berfokus untuk menganalisa data. Apakah kelembapan dalam tanah atau udara itu melebihi atau kekurangan. Jika terjadi kekurangan, maka akan diinformasikan bahwa diberikan pendingin yang membantu optimasi udara di sekitarnya. Dan jika kelembapan informasikan bahwa kelembapannya berlebihan, maka ventilasi otomatis akan bekerja, akan membuka ventilasi tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke lingkungan greenhouse. Nah, lingkungan greenhouse ini itu mereka akan mengecek bahwa suhu tersebut sudah kembali secara normal dan secara optimal untuk pertumbuhan kentang. Dan proses itu akan kembali lagi ke sensor kelembapan udara dan sensor kelembapan tanah untuk diukur setiap saat. Jadinya ini adalah merupakan proses untuk menjaga pertumbuhan kentang secara optimal.
Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai desain greenhouse. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ihsan Muhammad Farizi. Ini saya akan menjelaskan mengenai desain greenhouse-nya sendiri, yang mana untuk desainnya ini, kelompok kami menggunakan kaca sebagai bahan pelapisnya, lalu dengan pintu juga sebagai nanti sumber inlet udara masuk, lalu juga ada ventilasi sebagai exhaust atau outletnya. Boleh dilanjut? Nah, untuk dimensi desain dari Gideon sendiri, di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, satu pintu dengan inlet, empat ventilasi di bagian sampingnya, nanti sebagai exhaust atau outletnya nanti, dan dua ventilasi di bagian atapnya. Dengan strukturnya sendiri itu dengan menggunakan aluminium hollow, dengan kecepatan inlet thermal normal sesuai dengan yang kami dapat dari sumber di internet, yaitu 0,01 meter per second, dengan menggunakan dindingnya yaitu kaca dengan suhu inlet masuknya itu 25 derajat Celcius, karena ini penanaman kentang yang mungkin bisa diartikan di suhu dingin atau di dataran tinggi dengan rata-rata suhu 25 derajat Celcius dengan konvergen di iterasi menggunakan CFD-nya yaitu 58. Oke, boleh di next. Nah, di sini hasil analisis dari CFD yang yang kami lakukan bisa dilihat juga ada hasil velocity magnitude awal, yang mana ini terjadi konveksi awal ketika aliran udara masuk melalui pintu awal. Lalu di sini ada hasil statik temperatur indoor, yang mana ketika statik ini itu terjadi, aliran udara ini mulai masuk dan mulai menyebar sehingga panas mulai terbentuk di bagian atas greenhouse. Dan untuk yang tadi ini ada static temperature outdoor, yang mana ini bisa kita lihat dari luaran. Bisa terlihat juga eh, warna merah ini menggambarkan panas yang mulai terkumpul di bagian atas-atas greenhouse. Seperti itu. Boleh di next. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya untuk yang pertama ini mengenai hasil statik dari velocity awal dan juga airflow, dilihat bahwa kecepatan udara maksimum ini adalah 0,0178 meter per second, di mana ini terjadi di area dekat inlet atau pintu yang mulai awal masuknya udara, karena ada perbedaan tekanan dan temperatur antara dalam dan luar greenhouse, di mana ini ketika aliran udara mulai masuk, dia masih membawa panas, di mana ini bisa dilihat juga untuk di dekat pintu ini berwarna hijau yang menandakan itu masih ada yang thermal masuk seperti itu. Nah, untuk kecepatannya nanti pun dia mulai berkurang di area tengah greenhouse menjadi sekitar 0,005 meter per second hingga 0,01 meter per second, yang mana ini mencerminkan melambatnya aliran satu udara bercampur dengan menyebar ketika dia sudah sampai di dalam greenhouse. Lalu ventilasi atap juga di sini memiliki kecepatan aliran, sedangkan aliran udara sedang sekitar 0,01 meter per second hingga 0,114 meter per second, yang mana menunjukkan bahwa udara panas secara aktif keluar dari bagian atas greenhouse sebagai outletnya. Lalu di sini juga airflow-nya digambarkan bahwa di area dekat inlet kecepatan aliran lebih tinggi membantu menurunkan temperatur hingga sekitar 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Di bagian tengah pun dan atap, meskipun aliran udara ini semakin lambat, akumulasi panas menyebabkan kenaikan temperatur hingga maksimum 30 derajat Celcius di dekat ventilasi atap. Boleh di next? Lalu selanjutnya penjelasan mengenai statistik temperatur indoor, yang mana udara mulai masuk menyampai tengah dan mulai adanya terbentuk thermal di bagian atas. Nah, pada bagian ini pun di bawah greenhouse, terutama di sekitar inlet yaitu pintu masuknya, memiliki temperatur lebih rendah mendekati 27 derajat Celcius karena udara dingin masuk dengan temperatur awal 25 Celcius. Jadi mungkin ketika udara masuk, dia membawa panas ke dalam greenhouse. Lalu ketika mulai dia mendekati atap, dia lalu thermal terkumpul sehingga adanya kenaikan temperatur yaitu sebesar 27 derajat. Lalu temperatur meningkat secara bertahap di bagian tengah dan mencapai maksimum di bagian atas ruangan yaitu 37 derajat akibat akumulasi udara panas yang naik melalui mekanisme konveksi alami dalam greenhouse. Selanjutnya di sekitar inlet pun dan juga di bagian bawah, temperatur berkisar antara 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Lalu di tengah ruangan greenhouse menunjukkan adanya peningkatan temperatur hingga 30 derajat Celcius hingga 33 akibat campuran udara dingin yang masuk
dengan udara yang sudah memanas di dalam greenhouse. Nah, di dekat atap pun juga terutama di sekitar ventilasi atas, temperatur mencapai maksimum hingga 37 derajat Celcius, mencerminkan efek akumulasi panas simulasi dari greenhouse. Nah, untuk udara dingin yang masuk tadi dengan temperatur 25 dari inlet bergerak ke atas karena pemanasan alami yang dihasilkan oleh radiasi matahari dan sifat material kaca yang mana kaca merambat dari suhu yang rendah lalu ke suhu yang tinggi seperti itu. Nah, ventilasi atap sendiri ini sebenarnya berfungsi membuang udara panas menciptakan siklus konveksi yang membantu sirkulasi termal secara pasif dari dingin ke panas. Boleh di next? Nah, di sini hasil statistik temperatur outdoor ketika kita melihat dari luar greenhouse, di mana temperatur dalam ruangan ini bervariasi dari 27 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius, digambarkan dengan perbedaan warna dari biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, bagian bawah greenhouse sendiri ini, terutama di dekat inlet, yaitu pintu masuk, memiliki temperatur yang lebih rendah, mendekati 27 derajat Celcius karena adanya aliran udara dingin yang masuk dengan temperatur awal 25 derajat. Lalu temperatur mulai meningkat di bagian atas ruangan hingga mencapai 37 derajat. Lalu di area sekitar inlet, pintu masuk, dan dinding bawah temperatur masih sama berkisar antara 27 derajat hingga 37 derajat ketika udara masuk. Nah, di tengah ruangan, seperti yang terlihat juga di grafik airflow, dia mulai temperatur naik menjadi 30 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Nah, udara masuk sendiri dengan temperatur lebih rendah 25 derajat bergerak ke atas karena pemanasan bumi sesuai memang dengan keadaan aktualnya udara dari udara dingin bergerak menuju udara yang panas. Bisa dilihat juga dari simulasi yaitu airflow-nya dia bergerak dengan warna biru lalu mulai mendekati ruang tengah greenhouse yaitu warna hijau lalu dia akan bergerak naik ke atas dengan menjadi warna merah. Oke, boleh di next. Nah, di sini hasil dari akumulasi simulasi CFD yaitu tentang grafik temperatur rata-rata tertimbang massa. Bisa dilihat juga grafik di sini menunjukkan perkembangan temperatur outlet terhadap iterasi dengan distribusi temperatur di dalam greenhouse. Nah, pada awal iterasi ini menunjukkan adanya peningkatan tajam dari suhu 25 derajat Celcius ke 32 derajat Celcius dalam sekitar 10 literasi awal sesuai simulasi yang mana mencerminkan pemanasan udara yang masuk akibat perpindahan panas dari dinding dan atap kaca. Nah, setelah iterasi yang ke-10, temperatur mulai mendekati stabilitas dengan nilai rata-rata sekitar 32 derajat Celcius hingga akhir simulasi pada iterasi ke-58. Nah, stabilitas ini terjadi setelah sistem mencapai keseimbangan termal sesuai dengan distribusi temperatur yang terlihat pada simulasi sebelumnya, di mana udara panas cenderung terakumulasi di area atas atau dekat atap, yaitu juga dekat outletnya yang ada di greenhouse. Oke, boleh di next. Oke, oke untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang lain. Baik, terima kasih Ihsan atas penjelasannya. Perkenalkan kembali, saya Lancasana Pratama Lingga. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan Rayleigh number, Grashof number, dan juga Nusselt number yang merupakan bilangan non-dimensi. Di sini kita mulai dari Rayleigh number dulu, di mana rumusnya adalah Grashof number dikalikan dengan Prandtl number, yang dilanjutkan dengan kalkulasi dari gravitasi dikali dengan koefisien Moe thermal dikali dengan test surface dikurang T ambience dikali dengan lebar pangkat 3 dibagi dengan alfa dan juga ada viskositas di mana di sini kita mengambil nilai viskositas dan alfanya dari eh, temperatur 26 derajat Celcius. Nah, di sini kita dapat nilai sebesar 1,42 dikali 10 pangkat 10 dan untuk nilai dari Grashof number-nya sendiri itu kita mendapat angka 4,24 kali 10 pangkat 10 yang diperoleh dari perkalian gravitasi dikali dengan koefisien Y thermal dikali juga dengan eh, perbedaan temperatur surface dan temperatur ambience serta dikali dengan lebar pangkat 3 dibagi dengan viskositas pangkat 2. Untuk mencari viskositasnya juga didapat dari tabel 4 dan untuk suhu T sama dengan 26 derajat Celcius di mana untuk mencarinya kita menggunakan metode interpolasi. Nah, lalu ada Nusselt number di mana terjadinya penggambaran rasio antara perpindahan panas melalui mekanisme konveksi dan konduksi. Rumus
pada Nusselt number juga ini adalah 0,069 dikali dengan Rayleigh number pangkat 1/3 dikali dengan Prandtl pangkat 0,074, dan di sini kita dapat menghitung Prandtl number yang terlebih dahulu, di mana merupakan viskositas dibagi dengan alfa, yakni 15,8 dibagi 22,368 sama dengan 0,7063. Setelah itu kita dapat menghitung Nusselt number-nya karena kita sudah memiliki nilai daripada Rayleigh number juga 1,42 dikali 10 pangkat 10 dikali dengan 0,7063 pangkat 0,074 dan dikali 0,069 sama dengan 63,96. Next. Ini untuk hasil bilangan non-dimensional tadi, di mana Rayleigh number memiliki angka sebesar 1,42 kali 10 pangkat 10, Grashof number memiliki 4,24 kali 10 pangkat 10, dan Nusselt number memiliki angka sebesar 63,96. Next. Oke, di sini saya akan membahas tentang hasil-hasil yang sudah kita peroleh tadi. Di mana untuk Rayleigh number memiliki nilai sebesar 1,42 kali 10 pangkat 10 yang memprediksi bahwasannya greenhouse akan mengalami konveksi alam yang cukup dominan dan berada pada tahap turbulence. Pergerakan fluida ini tidak akan teratur dan acak, lalu akan membentuk pola eddy dan vortex kecil yang menyebabkan perpindahan panas secara masif dan efisien melalui aliran turbulen. Ini berarti bahwa sistem atau greenhouse ini memiliki potensi tinggi untuk perpindahan panas yang cepat dan efektif. Selain itu ada Grashof number, di mana kita mendapatkan nilai sebesar 4,24 kali 10 pangkat 10, yang artinya adalah kita bahwa aliran konveksi alami ini akan sangat dominan dan aliran cenderung menjadi turbulen. Aliran turbulen ini terjadi karena gaya apung yang kuat atau buoyancy force yang mendorong pergerakan fluida yang sangat sensitif atau intensif dan membentuk vortex dan pola aliran yang tidak teratur. Kondisi ini memungkinkan terjadinya perpindahan panas yang efisien dalam sistem. Aliran turbulen juga meningkatkan pertukaran energi antara lapisan-lapisan fluida sehingga mengakselerasi distribusi panas dalam ruang. Ini juga menjadi indikator bahwa sistem mampu memanfaatkan perbedaan suhu untuk mendorong aliran udara tanpa memerlukan kipas atau perangkat mekanis lainnya untuk mendorong aliran udara tersebut. Hal ini cocok untuk bangunan tropis yang membutuhkan sistem pendinginan alami seperti greenhouse ini, di mana aliran udara yang intensif sangat membantu dalam pengurangan suhu ruang secara efisien. Lalu ada Nusselt number, di mana kita mendapatkan nilai Nusselt number sebesar 63,96, dan dari 63,96 itu dapat disimpulkan bahwa efisiensi perpindahan panas konvektif yang tinggi dalam greenhouse dengan dominasi aliran konveksi alami. Ini memastikan sirkulasi udara yang efektif untuk menjaga suhu stabil, mendukung pertumbuhan tanaman, dan mengurangi kebutuhan energi tambahan sehingga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem greenhouse secara keseluruhan. Next. Yang mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zafar Haji Muhammad dari FPM 21066333986. Untuk kesimpulannya, sebentar. Jadi desain greenhouse dengan geometri atap lancip atau glider roof dan ventilasi puncak terbukti mendukung mekanisme konveksi alami yang efisien untuk distribusi panas dan sirkulasi udara. Hasil simulasi menunjukkan bahwa suhu rata-rata di dalam greenhouse mencapai stabilitas pada 32 derajat Celcius setelah iterasi ke-58. Dengan akumulasi udara panas di area atas akibat pergerakan konvektif, sementara area bawah tetap lebih dingin berkat aliran udara segar dari inlet. Fenomena ini menunjukkan keseimbangan thermal yang optimal untuk mendukung mikroklimat yang stabil. Kemudian perhitungan bilangan tak berdimensi mengungkapkan efisiensi sistem, di mana nilai Rayleigh sebesar 1,42 kali 10 pangkat 10 dan Grashof sebesar 4,24 kali 10 pangkat 10. Ini menegaskan dominasi konveksi alami dalam aliran turbulens dan memungkinkan perpindahan panas yang cepat dan masif. Selain itu, bilangan Nusselt yang tinggi, yaitu 63,96, menunjukkan perpindahan panas konvektif yang sangat efisien. Namun zona stagnasi yang ditemukan di area tengah greenhouse menjadi tantangan untuk sirkulasi udara yang merata, sehingga memerlukan optimalisasi ventilasi. Penggunaan material kaca dan struktur aluminium hollow berkontribusi pada efisiensi energi dan stabilitas thermal, menjadikan desain ini hemat energi, ramah lingkungan, dan cocok untuk pertanian modern yang berkelanjutan. Dengan demikian, desain ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem pendinginan buatan, mendukung pertanian modern yang lebih berkelanjutan.
Next. Oke, untuk sarannya, untuk meningkatkan performa greenhouse, penelitian lanjutan disarankan untuk mengoptimalkan desain ventilasi guna mengurangi zona stagnasi, seperti dengan menambah ventilasi samping atau menggunakan kipas mekanis. Validasi hasil simulasi CFD dengan eksperimen nyata juga diperlukan untuk memastikan akurasi model dan hasil analisis. Selain itu, diperlukan pengujian terhadap variasi kondisi lingkungan seperti kelembapan, kecepatan angin, dan intensitas cahaya, guna memahami lebih jauh pengaruhnya terhadap pola aliran udara. Greenhouse dengan desain ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman dan kondisi iklim untuk memperluas penerapan teknologi ini. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, pengembangan sistem kontrol berbasis sensor dan otomatisasi ventilasi dapat menjadi solusi yang relevan dalam pengelolaan mikroklimat di greenhouse. Next. Oke, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.